Terus kayak ya dia mengundang, sama aja sih kalau misalnya aku ngeliat orang mukanya ngeselin, apa iya aku tiba-tiba jadi boleh nampar dia, kan enggak. Kalau lu yang memang kurang ajar ya, then admit it that you are perfect. Don't say that the whole gender is actually imperfect. It's just you. Mau nanya dong, udah tahu belum soal orang coffee shop yang ngintip dada customer lewat kamera CCTV? Udah tahu. Iya tahu. Udah. Iya, jadi pertama kali aku denger itu tuh dari Instagram, Facebook, sama baca dari beberapa news portal juga sih beritanya. Oke. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran lo ketika lo lihat video itu? Yang pertama kali terlintas ketika gue lihat video itu tuh lebih ke what the fuck? Apaan sih? Pasti itu jelas salah ya, terus jelas nguntit orang tuh salah. Dan tapi ngapain juga lo upload ini gitu? Yang pertama kali gue pikirin adalah gue kesel sih. Marah, kesel, terus bener-bener aduh nggak bisa jelasin pakai kata-kata. Aku sih ngeliatnya, lo kok merasa entitled banget, punya hak untuk upload ini terus di-share ke khalayak ramai buat apa gitu loh. Video itu tuh bikin gue marah banget karena sebenarnya nggak ada orang yang datang ke public place untuk dilecehkan, apalagi yang melecehkan dia ini tuh di luar kesepakatan cewek ini. Orang-orang yang melakukan itu tuh dari balik layar and she has no control over it anyway. Bener-bener nggak etis. Oke. Terus ini kan kemarin ada komen warganet yang sekarang udah dihapus. Katanya semut itu nggak akan ngumpul kalau nggak ada gula. Dan kalau nggak mau pelaku berpikiran kayak binatang, ya korban jangan berpakaian kayak binatang. Nah, apa pendapat lo soal perumpamaan kayak gitu? Oke, kalau emangnya perempuan gula. Terus kedua, binatang. Kenapa kok harus nyamain manusia dengan binatang gitu loh? Perumpamaan ini yang kayak laki-laki ya kayak kucing, kalau ada ikan ya disamperin. Ya kan laki-laki kan bukan kucing. Dan kata-kata kayak misalnya ya namanya juga cowok dan sebagainya, that's bullshit. Karena gue punya 2 abang, I have 2 big brothers, and they actually really hate when people ketika suatu gender itu dikotak-kotakan seperti itu. Karena mungkin lingkungan si laki-laki ini toksik atau tidak mengajarkan cara merespon atau cara bertindak dengan baik terhadap orang yang memang menampilkan tubuhnya gitu. Oke, aku lihat cewek seksi, cewek baju terbuka. Oke, aku jadi ada nafsu. Tapi ada proses keputusan, aku mau gangguin tuh cewek atau enggak. Aku mau melanggar batas untuk membuat dia nggak nyaman atau enggak. Kalau lu yang memang kurang ajar ya, then admit it that you are perfect. Don't say that the whole gender is actually imperfect. It's just you. Nah, sekarang nih, menurut lo, apakah baju yang terbuka adalah alasan utama terjadinya pelecehan? Bukan. Enggak. Kalau menurut gue, alasan terjadinya suatu pelecehan adalah karena ada orang yang mau melecehkan. Dari research, orang-orang yang berhijab juga menjadi korban pemerkosaan. Terus kayak ya dia mengundang, sama aja sih kalau misalnya aku ngeliat orang mukanya ngeselin, apa iya aku tiba-tiba jadi boleh nampar dia, kan enggak. Selama perempuan masih dianggap objek, mau itu tertutup mau itu enggak, itu tetap akan seperti itu gitu. Akan ada pelecehan. Terus sekarang, apa pendapat lo soal orang yang nyalain korban pelecehan? Kayak, ya lagian gini, lagian gitu. Itu bener-bener nggak ada empatinya sih. Gue nggak setuju dan gue sangat kecewa sama orang-orang yang menyalahkan korban pelecehan. Kalau menurut gue, orang yang melakukan victim blaming itu dia lebih ke narsisis sih. Jadi dia merasa bahwa pelecehan seksual tersebut tidak akan terjadi sama dia ataupun orang-orang di sekitar dia. And then in the end of the day itu part of denial. Jadi dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu benar karena misalnya gue bisa dong bilang kayak gitu karena dia pakai celana pendek. Ya wajar dong dibilang gitu karena dia begini dan gitu. Apalagi yang pakai justifikasi ini. Ya bajunya ketutup aja digodain, apalagi bajunya kebuka. Ya itu makin empatinya benar-benar nggak ada sih. Gimana kalau misalnya lu menganggap lu udah pakaian sopan nih, tiba-tiba masih ada yang melecehkan? How would you feel about that? Karena dengan adanya orang-orang yang menyalahkan korban pelecehan, makin banyak orang yang nggak akan speak up ketika dia mengalami pelecehan seksual. It's easy to blame someone before it happens to you actually. So try to open your mind a little bit. Try to see it in someone else's perspective.
ketika orang mengalami pelecehan seksual tuh ada trauma tersendiri yang dialami sama orang itu. Dan ketika itu akhirnya di-repress, itu bisa memicu perilaku-perilaku lain yang akhirnya berdampak, bisa aja ngerusak masa depan orang itu gitu loh. Dan kita nggak pernah tahu. Menurut lo, kenapa kita harus selalu belain korban pelecehan? Gini, semua orang tuh bisa jadi korban, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Yang namanya korban, nggak ada yang mau jadi korban. Kenapa kok harus membela pelaku melakukan hal-hal yang emang udah ketahuan itu salah gitu. Dan ketika seseorang itu menjadi korban pelecehan seksual, itu bahkan susah bagi si victim untuk mendapatkan justice, baik itu social justice ataupun justice in terms of law. Kalau misalnya kita nggak berani speak up buat orang-orang yang menjadi korban pelecehan seksual, akan semakin banyak orang-orang yang menjadi korban pelecehan dan nggak mau ngomong. So what we have to do is actually stand in front of the victim and defend them and blaming ke orang-orang yang melakukan pelecehan seksual. It doesn't matter what the victim was wearing, it doesn't matter what the victim was doing, and then it doesn't even matter what her past is or his past is. A victim is a victim. It's someone that we have to defend, not blame.